HAM. HAM siapa? Hak asasi Munarman gitu. Munarman mau didukung oleh 50 pengacara atau 500 setan belang, saya tidak takut, saya tidak peduli, dan saya yakin negara sudah menyiapkan pengacara-pengacara handal untuk menghadapi Munarman. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Ini saya agak gemas sebetulnya dengan mulut-mulut yang sangat gegabah seperti Fadly John dan pengacara dari Munarman Boy atau Munar Boy atau Munar Bom atau siapapun namanya. Dan juga banyak beberapa orang yang lain, tokoh-tokoh juga, anggota DPR juga. Memalukan mereka. Mereka mengatakan polisi tidak bisa membedakan antara cairan kimia dan cairan pembersih WC, kata si Fadly John, dan juga kata dari pengacara Munarman Aziz Yanuar, bahwa dikatakan itu cairan pembersih WC. Orang ini gegabah, orang ini memberikan suatu informasi yang menyesatkan, padahal polisi sedang menyelidiki. Dan hasil dari Puslap 4 positif, dikatakan bahwa cairan yang ditemukan di markas FPI yang berkaitan dengan Munarman adalah TATP, yaitu triaceton tripiroksida. Itu adalah bahan dasar untuk membuat peledak. No? Fadly John mau ngomong apa kalian? Pengacara Munarman mau ngomong apa lagi? Dan orang-orang yang selama ini ramai di medsos meledek-ledek polisi tidak bisa membedakan cairan peledak dengan cairan pembersih WC, mau apa kalian? Kalian sudah menciptakan hoax, kalian sudah mengacaukan opini publik. Saya tidak tahu lagi. Kasihan Indonesia ini, kasihan masyarakat Indonesia yang dikotori oleh narasi yang kalian ciptakan, yang membunuh, meracuni akal sehat manusia. Seharusnya kalian malu. Ya, kalian sudah membuat suatu informasi palsu, hoax dan hasutan, tapi kalian tetap aja tidak tahu malu. Terutama Fadly John ini, anggota DPR, wakil ketua umum Partai Gerindra. Otaknya di mana? Di mana kewarasan Fadly John? Kenapa buru-buru memberikan informasi? Kenapa tidak menahan diri dulu? Kalau Kak Fadly John juga tidak tahu, harusnya diam dulu. Kita buktikan beberapa hari baru berkomentar. Nah, apa yang terjadi? Coba lihat di media sosial. Akhirnya polisi dianggap merekayasa, polisi dianggap mengarang cerita. Ini karena ulah Fadly John dan Aziz Yanuar dan orang-orang pendukung terorisme. Saya katakan demikian. Sahabat Indonesia, saya agak marah sebetulnya dengan orang-orang Amnesty Internasional, kemudian ada lagi gabungan pemuda Kristen yang minta Munarman dilepaskan. Saya tidak tahu, ya. Ada lagi Natalius Pigai. Kalian ini apa ini kan? Kalian orang Indonesia atau bukan gitu? Kalian kalau menghormati hukum, tunggu dulu proses hukum. Di pengadilan akan dibuktikan Munarman terkait dengan terorisme atau tidak. Secara pribadi saya meyakini polisi tidak mungkin gegabah menyeret seorang Munarman. Pasti ada bukti permulaan yang cukup untuk menentukan status tersangka bagi seseorang. Jadi
seperti Amnesty Internasional. Kenapa memang kalian tidak protes ada teroris dibawa dari pesawat, dirantai, ditutup matanya? Kalian tidak protes. Kenapa Munarman diprotes, ditutup matanya saja? Kenapa kalian tidak protes yang lainnya juga begitu? Munarman tidak sempat pakai sandal, kalian perbincangan. Ini kan receh sekali. Apa yang dilanggar oleh polisi dengan penangkapan Munarman? Munarman berkali-kali menghina presiden, berkali-kali mengotori ruang publik dengan ucapan-ucapan yang kasar. Kalian diam saja. Pada saat dicokok, kalian protes hanya karena Munarman tidak sempat pakai celana panjang, Munarman tidak sempat pakai sandal jepit. Ini kalian, aduh, heran saya. Harus seperti apa memperlakukan orang yang diduga terkait dengan terorisme? Harus santun, ngetok pintu, mohon izin Pak, silahkan ikut kami ke Mabes Polri, begitu. Kalian mungkin pikniknya kurang jauh. Kalau lihat kalian di Amerika, bagaimana FBI menyerang orang yang disangka teroris jauh lebih kejam. Tapi saya suka, karena itu ada hal yang harus dilakukan. Kalian mungkin tidak sadar ya, bagaimana terorisme ini merusak, mendestruksi banyak orang, banyak kehidupan, membuat trauma. Mungkin kalian tidak pernah berpikir, kalau ini terkena dengan saudara kalian ya, mungkin saudaranya Fadli John mungkin kena korban terorisme, mungkin Fadli John akan berubah pikiran. Saya tidak mendoakan, tapi ini sangat tidak empati. Coba kalian berpikir bagi orang-orang yang korban terorisme, korban bom Tamrin, bom yang kemarin di Makassar. Kalian tidak sadar. Kalian hanya cari panggung dengan kasus Munarman, Natalius Pigai. Aduh, kalian bicara masalah HAM. Bagaimana HAM seorang Presiden Jokowi yang dihina-hina oleh seorang Munarman? Hah? HAM siapa? Hak asasi Munarman gitu. Kemudian juga Komnas HAM. Aduh, ampun. Sahabat Indonesia, secara pribadi saya mendukung kinerja polisi dan aparat penegak hukum untuk membersihkan negeri ini dari orang-orang yang terpapar terorisme atau orang-orang yang mendanai terorisme atau orang siapapun yang terkait dengan terorisme. Biarkan proses hukum yang bekerja. Jangan lagi dibiarkan membuat spekulasi liar sehingga meracuni ruang publik. Kemarin ada video dari Cyber FBI yang mengatakan Densus 88 seperti PKI. Kalian ngerti PKI gitu? Ngerti kalian? Kalian hanya lihat film kemudian langsung bicara. Belajarlah sejarah. Jangan asal menuduh orang. Negeri ini sedang kacau balau. Negeri ini kalau dibiarkan orang-orang yang pro terorisme ini berkembang biak secara liar, akan hancur negeri. Atas nama HAM, atas nama apapun, dan saya tidak yakin kalian meneriakkan HAM tapi murni untuk membela hak asasi manusia. Mungkin kalian punya kepentingan, kalian menjadi proksi dari orang asing atau kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Jangan bicara HAM. Kita bicara hukum. Kalau kalian mau membantu Munarman, bantu nanti di pengadilan. Dan negara tidak akan tunduk pada tekanan-tekanan seperti itu. Munarman mau didukung oleh 50 pengacara atau 500 setan belang, saya tidak takut. Saya tidak peduli dan saya yakin negara sudah menyiapkan pengacara-pengacara handal untuk menghadapi Munarman. Kita sekarang harus berpikir secara jernih bahwa harus jujur di antara kita. Jangan lagi kita atas nama politik, atas nama kepentingan, atas nama kekuasaan, atas nama uang
mendistorsi ruang publik dengan informasi-informasi palsu seperti yang dilakukan oleh Fadly John dan kawan-kawan. Kalau saya jadi aparat negara, saya sudah tangkap Fadly John dan pengacara Munarman. Karena apa? Sudah memberikan informasi palsu ke ruang publik. Bagi saya, ini harus diselesaikan secara hukum. Jangan dibiarkan orang seperti ini. Baiklah sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang konfirmasinya cairan yang ditemukan oleh Densus 88 di markas FPI. Jelas-jelas adalah cairan yang terkait untuk pembuatan bahan peledak, bukan cairan pembersih WC, apalagi cairan pembersih wajah dari Fadly John. Baik, sahabat Indonesia, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe semua postingan kanal TV Anak Bangsa. Karena bersama Anda, kita semuanya menjaga negeri kita yang tercinta. Salam satu Indonesia, Rudi SK.